Halo, aku Diva Fitri Setiawan dari Wonogiri. Saya Kanus Saputra, berasal dari Kabupaten Magelang. Aku Farhan dari Kabupaten Semarang. Aku Iskandar dari Karanganyar. Aku Mamuda Nur Aziza. Saya Helen Adiliana Hanum dari Kota Blitar, Jawa Timur. Halo, perkenalkan nama saya Lana Angelina, asal Provinsi Kalimantan Tengah. Aku Dionysius Indra Raditya dari Solo, Jawa Tengah. Aku Rais dari Magelang. Kelvin Evianto Pramono dari Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Hai, aku Viana Dita dari Solo. Aku Sakira Ellen dari Karanganyar. Aku Adelia Putbasari dari Kabupaten Klaten. Aku Rafida dari Sukoharjo. Hai, aku Adit dari Pacitan. Aku Adifa Yasin dari Bogor, dan kami akan menjelaskan tentang kebudayaan dari suku Kutai. Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan muncul pada abad 4 Masehi. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan tersebut dibangun pada abad ke-4 Masehi adalah ditemukannya 7 buah prasasti Yupa. Kerajaan ini terletak di Muara Kanan, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Bukannya 7 buah batu tulis yang disebut Yupa, yang namanya ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta, dan disusun dalam bentuk syair, sedangkan huruf yang dipakai adalah huruf Palawa. Suku Kutai mayoritas beragama Islam dan hidup di tepi sungai. Mereka merupakan salah satu rumpun dari suku Dayak yang mendiami ke wilayah Kalimantan Timur. Suku Kutai berdasarkan jenisnya termasuk suku Melayu. Kutai pada awalnya merupakan suatu nama dari teoriti tempat bermukimnya masyarakat asli Kalimantan, yang saat ini berpopulasi sebanyak 368.000 orang. Menurut tradisi lisan dari suku Kutai antara tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, mereka dari Yunan Cina, terdiri dari kelompok yang mengembara hingga sampai di Pulau Kalimantan, melalui rute perjalanan melewati Hainan, Taiwan, Filipina, kemudian menyeberangi Laut Cina Selatan menuju Kalimantan Timur. Perkembangannya zaman, saat ini bahasa Kutai terbagi ke dalam 4 dialek, yaitu yang pertama, Kutai Tenggarong, yang kedua, Kutai Kota Bangun, yang ketiga, Kutai Muara Ancalong, dan yang terakhir, keempat, Kutai Sengata atau Sangata. Nasi bakepor. Dulu menu ini biasa menjadi sajian bagi para raja-raja Kutai. Namun sekarang, kuliner yang mirip dengan nasi uduk ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Rasa rempah yang kaya menjadi ciri khas dari makanan ini. Sate payau. Seperti sate pada umumnya, sate ini disajikan dengan menggunakan bumbu kacang dan kecap. Yang menjadi ciri khas dari sate ini adalah daging yang digunakan menggunakan daging. Dan selanjutnya ada sambal raja. Sambal ini biasanya disajikan dengan telur rebus, kacang panjang, dan terong goreng. Karenanya tidak hanya rasa pedas yang didapat, tapi juga ada ragam tekstur dalam sekali gigit. Aroma jeruk nipis pun jadi ciri utama dari sambal ini. Dan makanan yang terakhir adalah pulut nasi. Pulut nasi merupakan makanan yang dibungkus dengan daun pisang yang kemudian dilipat ke tengah dari kedua sisinya. Pulut nasi terbuat dari nasi yang dicampur dengan susu santan kental dan diberi sayur-sayuran yang tidak beda jauh dengan makanan asal Jawa, yaitu lontong. Suku Kutai terdapat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, di mana suku Kutai ini masih satu rumpun dengan suku Dayak. Dan mereka menggunakan bahasa Melayu, di mana setiap suku mempunyai ciri khas yang berbeda. Nah, di suku Kutai ini mereka biasa menggunakan bahasa Melayu Kutai. Nah, bahasa Melayu Kutai ini juga menggunakan abjad Jawi seperti yang kalian lihat di layar ini. Bahasa Melayu Kutai digunakan untuk interaksi antar anggota masyarakat dari latar belakang yang berbeda. Situasi tersebut terjadi karena di daerah Kutai terdapat bermacam-macam suku, seperti suku Jawa, Dayak, Bugis, Banjar, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya kontak. Nah, sekarang kita akan membahas musik pinggilan. Musik pinggilan ini merupakan seni musikal suku Kutai loh. Biasanya musik pinggilan ini digunakan untuk mengiringi tari zapeng.
Alat musik yang digunakan dalam musik tingkilan ada seperti gambus, ketipung, kendang, dan biola. Pada umumnya, musik tingkilan disertai dengan nyanyian bertingkilan, yaitu nyanyian persautan. Sumpit merupakan salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Kutai atau suku Dayak di Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak yang mencapai sekitar 200 meter. Sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter 2 sampai 3 cm. Jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya adalah jenis kayu tampang, ulin, tabalian, lepek, dan kayu resak. Di Kalimantan sendiri, sumpit dijadikan sebagai ajang perlombaan seperti di Festival Erau Tenggarong, Kalimantan Timur. Tujuan dari digelarnya lomba ini sebagai pelestarian kebudayaan suku Kutai dan Dayak yang tersebar di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama ini, menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan, yaitu ketika berburu binatang untuk konsumsi makan seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan. Dan ini adalah salah satu contoh tari yang berasal dari suku Kutai, yaitu tari Jepen. Tari Jepen adalah tarian mempresentasikan kebudayaan Melayu dan juga budaya Islam. Tari Jepen dapat dikelompokkan menjadi Jepen Bahari dan Jepen Kreasi. Untuk pakaian yang digunakan penari adalah perpaduan khas Melayu yang kental akan nuansa Islam dan juga ada campuran balutan khas Indonesia. Dilengkapi dengan tata rias yang sangat sederhana namun tetap terlihat sopan dan bersahaja. Adapun properti tambahannya adalah selendang. Musik pada tari Jepen ini menggunakan musik tingkilan yang merupakan musik khas suku Kutai dan juga gambus, ketimpung, gendang, dan juga biola. Tak lupa juga tari Jepen diiringi dengan nyanyian yang disebut bertingkilan. Pakaian adat suku Kutai. Yang pertama, baju adat Kustim. Baju ini terkenal juga dengan nama Kutai Hitam, salah satu pakaian kebesaran pengantin Kutai Kartanegara. Untuk wanita, busana adat ini hadir dengan riasan kepala berupa sanggul tali kuantan. Untuk kelengkapan busana pengantin pria, terdapat penutup kepala, setorong atau topi berbulu. Baju adat Sakai. Dalam upacara bialis, pengantin wanita memakai baju khusus, yakni baju Sakai. Baju ini terlihat unik dan anggun dengan mengkombinasikan atasan kebaya lengan panjang dan bawahan adalah tabik badong khas batik celup Kutai. Lalu, ada baju adat Tako dan Tako Setempit. Baju Tako dulunya merupakan busana khusus bangsawan atau penari dalam upacara adat. Bagian depan baju ada kain yang disebut jelapah yang menutup bagian tengah dada dari bawah leher ke pinggul. Paduannya kain motif parang rusak hingga mata kaki. Untuk laki-laki, kain ini melilit di pinggang menutup sebagian celana panjang. Ada juga baju Tako setempik atau setengah untuk menghadiri upacara berpacar. Baju adat Miskat. Baju adat ini terlihat mirip atau mendapat pengaruh dari budaya Cina. Baju miskat laki-laki terdiri dari baju lengan panjang dengan kancing miring di sisi kanan. Bawahannya celana panjang dan memakai kopiah di kepala. Baju atasan untuk wanita sama, yakni baju lengan panjang, namun dengan desain kancing di sisi kiri. Sebagai bawahannya, wanita memakai rok kurung panjang. Rumah lamin adalah rumah adat dari suku Kutai. Rumah lamin berupa rumah panggung berbentuk kotak memanjang, menggunakan dinding dari kulit kayu dan atap pelana dari sirap. Itu bertujuan agar sirkulasi udara di dalam ruangan tetap lancar dan untuk menghindari panas dari matahari dan panas dari bumi. Selain berguna untuk menghadapi cuaca ekstrim dan iklim yang ekstrim, rumah lamin juga berguna untuk menghindari dari binatang buas dan serangan dari suku lain. Adat suku Kutai atau yang biasanya disebut dengan rumah lamin bisa dihuni oleh 25-30 kepala keluarga atau bisa menampung sekitar 100 orang. Sedangkan di halaman rumah biasanya diberi patung yang menggambarkan dewa-dewa sebagai pelindung rumah atau kampung. Pada ujung atap rumah lamin biasanya diberi hiasan kepala naga
yang melambangkan keagungan, bukti luhur, dan kepahlawanan. Adat istiadat lama suku Kutai memiliki kesamaan dengan adat istiadat suku-suku rumpun Danau, khususnya Tunjung Benua, yang berada di daerah Kalimantan Timur. Misalnya Erau, upacara adat yang paling meriah di sana, Belian, upacara tarian penyembuhan penyakit, dan mantra-mantra serta ilmu gaib seperti paramaya, panah terong, polong, racun gangsal, perakut, peloros, dan lain-lain, yang mana adat istiadat tersebut dimiliki oleh suku Kutai dan juga suku Dayak. Bahkan hingga saat ini, masih ada suku Kutai di desa Kedang Ipil, Kutai Kartanegara yang menganut kepercayaan keharingan sama halnya dengan suku Dayak. Selain itu, suku Kutai juga memiliki kedekatan budaya dengan suku Banjar dan suku Melayu karena terjadi asimilasi dengan budaya Banjar seperti pertunjukan mandanda, serta budaya Melayu seperti jepen atau zapin dan musik